Assalamualaikum. Sudah sarapan hari ini? Harusnya sudah ya. Tahukah kalian bahwa energi yang menyuplai kegiatan manusia seharian penuh adalah energi yang berasal dari makan pagi. Hal ini dikarenakan proses pencernaan yang berlangsung di tubuh manusia berlangsung antara 6 sampai 8 jam. Untuk tahu lebih detail prosesnya, simak video berikut ini ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Jangan lupa terapkan 3M, selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada video pembelajaran hari ini, Ustazah akan menjelaskan materi mengenai sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan terbagi menjadi dua proses. Yang pertama, proses pencernaan makanan secara mekanik atau ingesti merupakan proses pengubahan bentuk makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi merupakan proses pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan makanan. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, bahwa suatu sistem organ pasti terdiri dari organ-organ yang menyusunnya. Kira-kira organ-organ apa aja ya yang menyusun sistem pencernaan makanan? Organ pencernaan makanan yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara kimiawi dan secara mekanis. Pencernaan mekanis yang terjadi di rongga mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Sementara pencernaan secara kimiawi yang terjadi di rongga mulut dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Secara umum, gigi manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mahkota gigi, yang kedua leher gigi, dan yang ketiga akar gigi. Secara mendetail, bagian-bagian gigi terdiri dari email gigi yang berwarna putih, lalu ada tulang gigi atau dentin, ada pulpa atau rongga gigi yang berisi serabut saraf dan pembuluh darah, lalu ada gusi, ada sementum yang merupakan bagian luar dari akar gigi, dan juga tadi ya serabut saraf. Gigi manusia berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama adalah gigi seri atau incisivus. Fungsi dari gigi seri adalah untuk memotong-motong makanan. Lalu yang kedua ada gigi taring atau caninus, fungsinya untuk mencabi atau mengoyak makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham atau molar, fungsinya untuk melumatkan makanan. Rumus gigi pada usia anak-anak dengan dewasa berbeda. Berikut ini rumus susunan gigi pada usia anak-anak. 0 untuk molarnya karena anak-anak belum memiliki geraham belakang. 2 untuk premolarnya atau geraham depan. 1 caninus atau gigi taring. 2 untuk gigi serinya. Lalu rumusan gigi pada usia dewasa adalah sebagai berikut ini. 3 untuk molarnya atau geraham belakang, 2 untuk premolarnya atau geraham depan, 1 untuk caninus atau gigi taringnya, dan 2 untuk gigi serinya atau incisivus. Proses pencernaan mekanik yang terjadi di rongga mulut selain dibantu oleh gigi juga akan dibantu oleh lidah. Lidah akan membantu meletakkan makanan pada proses pengunyahan. Selain itu, lidah berfungsi sebagai indera perasa. Permukaan lidah terdapat papila-papila lidah yang berfungsi sebagai pengecap rasa. Lidah juga akan membantu proses penelanan makanan dan membantu pada proses produksi suara manusia. Di dalam rongga mulut,
makanan akan bercampur dengan ludah. Ludah mengandung enzim petialin atau enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum atau zat tepung dari makanan menjadi maltosa. Ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah. Manusia memiliki 3 macam kelenjar ludah. Yang pertama, kelenjar ludah di dekat telinga adalah parotis yang akan mengalirkan air dan enzim amilase. Selain itu, ada kelenjar ludah di bawah lidah. Namanya adalah sublingualis yang mengandung lendir dan enzim amilase. Dan juga kelenjar ludah yang terletak di bawah rahang bawah namanya submandibularis yang akan mengeluarkan lendir dan enzim amilase. Setelah proses pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi yang terjadi di rongga mulut selesai, makanan akan melalui saluran pencernaan selanjutnya, yaitu faring. Faring merupakan percabangan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Di dalam faring terdapat katup epiglotis. Dalam kondisi normal, katup ini akan terbuka. Tetapi dalam kondisi manusia ketika menelan makanan, katup ini akan menutup agar makanan yang ditelan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus memiliki dinding yang sepertiganya tersusun dari otot lurik dan 2/3-nya dari otot polos. Dinding-dinding esofagus akan melakukan gerakan peristaltik atau gerak meremas dan mendorong makanan ke lambung. Sehingga makanan yang keluar dari esofagus akan berbentuk gumpalan-gumpalan atau bolus. Setelah itu, makanan yang berbentuk gumpalan-gumpalan akan masuk ke dalam lambung. Secara umum, lambung manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kardiak, yang kedua fundus, dan yang ketiga pilorus. Lambung menghasilkan lendir atau getah lambung. Getah lambung ini dihasilkan oleh sel-sel dinding lambung bagian fundus. Kira-kira apa aja ya enzim yang dihasilkan oleh getah lambung? Yang pertama adalah HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme ataupun kuman penyakit yang masuk bersama makanan. Selain itu, HCl akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin akan mengubah protein menjadi pepton. Selain itu, ada juga enzim renin yang akan mengubah kaseinogen atau protein susu menjadi kasein. Selain dicerna secara kimiawi oleh enzim yang dihasilkan getah lambung, makanan juga akan dicerna secara mekanik oleh gerakan meremas yang dilakukan dinding lambung. Setelah proses pencernaan mekanik dan kimiawi di lambung selesai, makanan akan berubah bentuk menjadi bubur atau kim. Kim atau bubur makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Usus 12 jari merupakan muara dari 2 saluran atau 2-in-1. Yang pertama adalah saluran dari kantong empedu yang akan mengalirkan getah empedu. Getah empedu mengandung garam-garam mineral antara lain natrium dan kalium sebagai pembantu pada proses pencernaan lemak. Selain itu, getah empedu juga mengandung bilirubin sebagai hasil dari perombakan eritrosit. Lalu ada getah dari kelenjar pankreas juga.
Kelenjar pankreas akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan yang akan bermuara di duodenum. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas antara lain adalah tripsinogen. Tripsinogen akan diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Tripsin akan mengubah pepton menjadi peptida yang lebih kecil. Selanjutnya ada kimotripsin yang memiliki fungsi yang sama seperti tripsin, yaitu mengubah pepton menjadi peptida yang lebih kecil. Selain itu, ada enzim amilase yang akan menghidrolisis amilum atau zat tepung dari makanan menjadi disakarase, yaitu ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Ada lagi enzim lipase yang akan menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Enzim yang lainnya adalah karbopeptidase, aminopeptidase, dan dipeptidase akan mengubah pepton menjadi asam amino bebas. Setelah proses pencernaan selesai di usus halus, maka asam amino, glukosa, vitamin dan mineral akan masuk ke dalam pembuluh villi di dinding usus halus untuk diedarkan masuk ke dalam hati, selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol akan masuk ke dalam pembuluh kil untuk selanjutnya langsung diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah proses penyerapan makanan selesai, maka akan tertinggal sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan ini akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus besar naik atau ascendens, usus besar mendatar atau transcendens, dan usus besar turun atau descendens. Sisa-sisa makanan di dalam usus besar akan mengalami proses pembusukan oleh bakteri Escherichia coli, menghasilkan zat sisa dan juga vitamin K. Masya Allah sekali ya, tubuh kita bisa menghasilkan vitamin K secara alami dari proses pembusukan sisa makanan. Selain itu, sisa makanan akan mengalami proses penyerapan air kembali, yang semula cair menjadi lebih memadat sehingga siap untuk dikeluarkan, atau kita sebut sebagai feses. Feses akan ditampung di dalam rektum yang berbentuk huruf S untuk selanjutnya dikeluarkan melalui proses defekasi melalui anus. Nah, sudah selesai ya proses pencernaan makanan pada manusia mulai dari rongga mulut hingga sampai menghasilkan zat sisa yang dikeluarkan oleh anus. Coba semuanya perhatikan betapa kompleks, rumit, namun sempurnanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di tubuh kita. Hal ini dapat kalian lihat pada Al-Quran surat Al-Infitor ayat 7 yang bunyinya Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Artinya adalah, dan dialah Allah yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, dan menyeimbangkan kejadianmu. Masya Allah sekali ya, begitu sangat sempurnanya Allah menciptakan tubuh kalian. Allah telah meringkas usus halus kalian yang panjangnya 3 meter dan usus besar kalian yang panjangnya 1,83 meter ke dalam perut kalian yang kecil itu. Coba semuanya, silakan perhatikan tubuh kalian. Nah, tentunya dari situ kalian harus selalu bersyukur ya. Salah satu cara bersyukurnya adalah selalu menjaga kesehatan tubuh dan jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan dari Ustadzah. Terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih atas kesediaan kalian untuk memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.